Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dewi dari tim keperawatan medikal bedah Universitas Paletehan. Kembali lagi melanjutkan dari part 1 tentang tip and tricks dari uji kompetensi menghadapi uji kompetensi nurse. Dalam part 2 ini kita akan coba bahas pembahasan soal-soal UKOM untuk sistem respirasi, kardiovaskuler, perkemihan, muskuloskeletal dan juga integumen. Baik teman-teman, selamat mendengarkan dan menyaksikan. Oke, baik. Kita coba lihat dari kisi-kisi soal, materi dan pembahasan yang ada di dalam sinersi dan apa saja yang ada di dalam buku tersebut, serta contoh-contoh soal yang akan kita pelajari bersama pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah pada sistem pernafasan atau respirasi, biasanya penyakit-penyakit yang tersering akan muncul pada soal-soal UKOM yaitu terkait dengan asma bronhial, COPD atau PPOK, efusi pleura, TB paru, dan secara tren isu sekarang mungkin bisa jadi soal-soal UKOM itu akan dikaitkan pula, additionalnya adalah dengan kasus-kasus COVID-19 ya. Nah, dari kasus-kasus tersebut tentunya akan teman-teman juga mesti mereview bagaimana pengkajian-pengkajian, manifestasi-manifestasi klinis yang terjadi pada semua kasus tersebut ya, menentukan suara nafas dari setiap kasus tersebut, frekuensi napas pada pasien asma, PPOK dan efusi pleura. Kemudian frekuensi nafas biasanya ada dua. Yang pertama adalah takypne atau frekuensi nafas lebih dari 25 kali per menit, yang merupakan bagian dari peningkatan rangsang ventilasi pada pasien dengan pneumonia, PPOK, ataupun ada kondisi edema paru ya, pada kasus efusi pleura ataupun TB paru yang sudah berat. Kemudian bradypne itu biasanya terjadi jika respirasi rate atau frekuensi nafas dia kurang dari 10 kali per menit pada kondisi-kondisi biasanya hiperkapne atau gagal nafas. Ada juga karena kondisi hipotiroidism ya, ada kondisi peningkatan tekanan intrakranial yang dikaitkan juga dengan adanya distres pernafasan, dan juga ada lesi hipotalamus terutama pada bagian pusat pernafasan. Dalam kisi-kisi di pernafasan pula, teman-teman nanti juga bisa mereview terkait dengan interferensi hasil dari analisa gas darah. Analisa gas darah itu biasanya terkait dengan asidosis, interpretasi sederhananya asidosis, alkalosis yang ke arah respiratorik ataupun asidosis ataupun alkalosis yang ke arah metabolik. Nanti kita akan pelajari. Diagnosis yang sering muncul pada kasus-kasus sistem respirasi adalah bersihan jalan nafas, gangguan pertukaran gas, dan pola nafas tidak efektif. Bagaimana membedakan antara 3 masalah keperawatan yang sering kali muncul pada soal UKOM ini? Yang pertama, jika teman-teman nanti di dalam vignette menemukan kata kunci yang ke arah, dia ada data mayornya ke arah bunyi nafasnya ronhi, ada batuk yang sulit dikeluarkan sputumnya, ada sputum berlebih ya. Kemudian pasiennya juga ada sesak nafas dan ada sumbatan pada jalan nafas bagian atas, biasanya itu lebih ke arah bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah, apabila pola nafas tidak efektif, biasanya data-data mayor di dalam SDKI yang kita sinkronkan ke kasus itu ke arah apa? Ke arah tadi ada pasiennya sesak nafas, ada bantuan otot-otot bantu pernafasan, ada retraksi seperti retraksi interkostal, pernafasan cuping hidung, ya. Kemudian pasiennya juga akan menunjukkan respirasi rate-nya meningkat. Kemudian untuk gangguan pertukaran gas, biasanya data-data yang akan sering muncul ini gabungan antara bersihan jalan nafas tidak efektif. Jadi bisa saja pasiennya akan kita temukan datanya ada ronhi ataupun wheezing, ada respirasi yang meningkat, pasiennya pun sesak. Tetapi tentunya dalam menegakkan masalah keperawatan gangguan pertukaran gas, data mayor yang paling utamanya ada hasil analisis gas darah ya, berupa pH,
kemudian fraksi oksigen, fraksi karbon dioksida, dan juga saturasi oksigen yang memang tentunya hasilnya bermasalah. Oke. Selanjutnya di dalam kisi-kisi respirasi juga membahas tentang tindakan kolaborasi berupa pemberian nebulisasi, suctioning, postural drainase, terapi oksigen dari mulai yang aliran rendah maupun aliran tinggi, fisioterapi dada dimulai dari clapping, vibrasi, dan postural drainase, dan juga teknik relaksasi push sleep breathing. Oke. Dalam buku Sinersi pun ini akan dibahas ya terkait dengan Pencast pada pasien-pasien asma, yaitu terkait dengan manajemen diri atau self management untuk mengidentifikasi atau mengontrol bagaimana pasien asma untuk mencegah kekambuhan ya. Kemudian manajemen nutrisi, pemberian terapi OAT pada pasien TB, karena seringkali pasien-pasien TB pun selain bermasalah dengan pernafasan, dia juga akan bermasalah dengan masalah nutrisi ya, karena intake-nya tidak adekuat biasanya. Kemudian evaluasi masalah keperawatan pernafasan seperti misalnya kepatuhan minum obat, kemudian evaluasi dari salah satu tindakan keperawatan misalnya nebulisasi, atau misalnya dari tindakan fisioterapi dada ya, itu kita bisa evaluasi, dan seringkali soal ini pun muncul untuk soal-soal evaluasi. Lalu, tindakan-tindakan keperawatan yang sering kali muncul dalam soal-soal UKOM tadi, AGD, etika batuk, batuk efektif, bagaimana kepatenan drainase, terutama untuk pemasangan WSD atau water cell drainase pada kasus-kasus efusi pleura misalnya, ya, kita bisa lihat dari apa saja, dari bubblingnya, dari kepatenan si selangnya, ya, kemudian kita lihat dari respirasi pasiennya, ya, kemudian dari produksi cairannya, ya. Jika produksi cairannya sudah kurang dari 50 cc per hari, bubblingnya sudah negatif, respirasinya sudah normal, biasanya WSD ini menjadi indikasi harus dilepas, ya. Kemudian perawatan WSD tadi ya, perawatan WSD itu juga mesti kita perhatikan tadi dari bubbling, dari respirasi pasiennya, dan dari produksi cairannya, ya. Oke, baik. Sekarang kita coba latihan contoh soal pada kasus respirasi. Nah, jika dilihat pada kasus ini, teman-teman masih ingat di dalam part 1 bahwa dalam menjawab soal-soal UKOM itu kita tidak baca dulu vignetnya ya, tetapi kita baca dulu lead in soalnya atau pertanyaannya. Kemudian langkah kedua, itu langkah pertama, baca lead in-nya. Langkah kedua, kita baca opsi jawabannya, ya. Dia minta apa dalam opsi jawabannya. Kemudian langkah ketiga, baru kita baca vignette dan temukan kata kuncinya. Oke, di dalam kasus ini tertuang ya, ada badan soal atau vignette ya. Vignette-nya terdiri dari kondisi pasien, ya, kemudian vignette yang berisi tentang pengkajian, dan juga vignette tentang data penunjang pasien ya. Di akhir kemudian selanjutnya ada lead in dan juga opsi jawaban. Oke, kalau kita lihat dari sini, kasusnya laki-laki 45 tahun, dirawat di ruang interna dengan kasusnya adalah pneumonia, diagnosis bandingnya COVID-19, dengan data pengkajiannya adalah tadi secara subjektifnya pasiennya sesak nafas, data-data pengkajiannya tekanan darahnya 110/80, frekuensi nadinya 100 kali per menit, frekuensi nafasnya 30 kali per menit, dan ada pernafasan cuping hidung, dan juga ada retraksi interkostal. Terlihat di sini hasil pemeriksaan AGD-nya adalah pH-nya 7,31, PaO2-nya 85 mmHg, PaCO2-nya 48 mmHg, HCO3-nya adalah 23 mg per liter, dan saturasi oksigennya adalah 97%. Kita lihat di dalam lead in-nya ditanyakan apa? Ditanyakan adalah hasil AGD, ya. Sehingga pada saat teman-teman melihat ini diminta interpretasi hasil AGD, maka abaikanlah di dalam vignette yang mengarah pada data pengkajian ataupun kondisi pasien. Langsung temukan nilai-nilai hasil pemeriksaan AGD-nya, ya. Jadi setelah dari lead in,
lihat opsi jawabannya ada apa saja, lalu nanti balik ke atas ke vignette, kita lihat langsung hasil AGD. Kita lihat di sini pH-nya 7,31. Nah, sebelum ke sini kita lihat ya tampilan di dalam video ini. Dalam interpretasi AGD, saya akan coba memberikan penjelasan secara sederhana ya. Jadi pada saat melihat interpretasi AGD atau ditanyakan interpretasi AGD dalam soal, maka nilai yang pertama kali dilihat adalah nilai pH darah ya. Jika pH-nya kurang dari 7,35, maka disimpulkan dia adalah asidosis ya. Jika pH lebih dari 7,45, maka disimpulkan adalah alkalosis. Oke, balik lagi, jika pH kurang dari 7,35 atau kita sebut dengan asidosis, nilai berikutnya yang harus kita lihat adalah PCO2. Ya, PCO2 ada dua indikator teman-teman ya. Jika kurang dari 40 atau lebih dari 40 mmHg. Jika kurang dari 40 mmHg, dia menunjukkan asidosis metabolik. Jika lebih dari 40 mmHg, dia menunjukkan asidosis respiratori. Ya, untuk kasus yang berikutnya, misalnya pH-nya lebih dari 7,45, ya, maka disimpulkan dia alkalosis. Jika alkalosis, maka yang dilihat nilai berikutnya adalah HCO3, ya, atau yang menunjukkan ke arah metabolik, kompensasinya metabolik. Nah, HCO3 dia di sini ada dua indikator nilai. Dia kurang dari 24 atau lebih dari 24. Jika kurang dari 24, maka disimpulkan alkalosis respiratori. Tetapi jika lebih dari 24, itu disimpulkan berarti alkalosis metabolik. Baik, jika kita jawab dari sini, dari soal ini, kita lihat pH-nya turun ya. Kemudian karena pH turun tadi asidosis, berarti kita lihat adalah PCO2. Kita lihat di sini PCO2-nya adalah 48 mmHg, menunjukkan ada peningkatan ya. Jika lebih dari 40 tadi ya, berarti disimpulkan asidosis respiratori. Berarti jawabannya adalah D. Berikutnya kita ke pokok materi sistem kedua, yaitu sistem kardiovaskuler. Penyakit-penyakit yang tersering terjadi pada sistem kardiovaskuler adalah angina pectoris, akut miokard infark, CHF, miokarditis, dan juga perikarditis. Yang tersering muncul pada soal-soal UKOM adalah terkait dengan akut miokard infark, CHF, ataupun angina pectoris. Hal yang harus teman-teman pelajari dan review kembali tentunya membedakan pengkajian karakteristik nyeri dada, terutama pada kasus angina pectoris maupun akut miokard infark. Di mana ada perbedaan nyeri dada. Pada kasus angina pectoris biasanya nyerinya di area bawah mamae ya, atau interkostal 5 di dada sebelah kiri, dan dia akan menyebar ke lengan sebelah kiri. Biasanya durasinya lebih pendek teman-teman ya, kurang dari 5 menit ya, sampai dengan 24 jam. 24 jam hilang, biasanya itu karakteristik penyakit ke arah angina pectoris, nyeri dada angina pectoris. Kemudian nyeri dada yang mengarah ke akut miokard infark, biasanya dia nyeri dadanya di sebelah kiri, menyebar sampai ke rahang, lengan kiri, sampai menembus ke belikat, dan durasinya lebih dari 15 menit sampai lebih dari 24 jam. Jadi pada esok harinya biasanya pasiennya masih mengeluhkan nyeri dada gitu. Kemudian teman-teman juga bisa jadi akan menemukan interpretasi EKG secara sederhana. Dalam kasus-kasus di KMB biasanya hanya akan dua yang biasanya seringkali muncul kita kaitkan dengan kasus akut miokard infark, yaitu melihat dari gelombang ST, yaitu ST elevasi yang menunjukkan adanya infark miokard, atau ST elevasi yang menunjukkan adanya iskemik miokard. Lalu tentunya teman-teman juga mereview kembali bagaimana cara menghitung denyut jantung ya. Nadi karotis, menghitung frekuensi denyut jantung ya, disinkronkan bagaimana kekuatannya ya, apakah tidak teraba sama sekali, kemudian lemah ya, normal ataukah bounding, berapa frekuensinya ya, itu juga mesti kita review lagi oleh teman-teman. Mengidentifikasi enzim-enzim jantung pada serangan jantung biasanya
ada 3 ya yang sering kali muncul pada soal-soal UKOM. Yang pertama adalah troponin. Biasanya troponin ini akan meningkat teman-teman pada 1-2 jam setelah serangan. Sedangkan pada enzim jantung berupa CPKMB, biasanya dia akan terlihat meningkat di hasil laboratoriumnya 12-24 jam setelah serangan itu muncul. Dan yang ketiga adalah LDH, yaitu 24-36 jam, biasanya dia akan terlihat meningkat di hasil laboratorium setelah terjadinya serangan pada pasien tersebut. Oke. Berikutnya teman-teman juga akan mempelajari tentang derajat edema yang ada 4 derajat, dilihat dari kedalaman dan juga berapa durasi waktu dari mulai dia langsung kembali lagi sampai berapa detik dan sampai berapa menit dia pengembalian edemanya ya, pitting edemnya gitu ya. Kemudian pengkajian gagal jantung kanan dan kiri yang biasanya dibedakan secara sederhananya. Jika gagal jantung kiri, dia terdapat edema pada paru-paru atau edema pulmonal yang biasanya disertai dengan data-data klinisnya berupa adanya bunyi crackles atau ronhi. Kemudian kalau gagal jantung kanan, biasanya dia ke arah edemanya ekstremitas atau edema dependent. Kemudian pengkajian sesak terkait dengan aktivitas menurut NYHA atau New York Heart Association. Biasanya ini dibagi menjadi 4 kelas ya. 4 kelas ini, kelas pertama pasien masih bisa melakukan aktivitas apapun tanpa terbatas karena sesaknya belum terganggu, belum muncul secara aktual. Kemudian kelas 2, biasanya aktivitas-aktivitas yang cukup padat, mulai berat, misalnya turun dari tempat tidur untuk berjalan beberapa meter, dia sudah tidak mampu ya. Tetapi aktivitas-aktivitas ringan yang dia tidak banyak mobilisasi yang dinamis, dia masih mampu. Kemudian kelas 3, biasanya dalam kondisi aktivitas apapun, ringan dan berat, pasien ini sudah mengalami sesak yang sangat aktual dan mengganggu, sehingga satu-satunya cara untuk mengurangi sesaknya adalah dengan istirahat. Dan kelas 4, mohon maaf, biasanya pasien dalam kondisi istirahat pun akan merasakan sesak nafas. Lalu teman-teman juga mungkin bisa muncul ya penyakit-penyakit di kardiovaskuler itu yang dikaitkan dengan riwayat keluarga, genetik ya. Ini terkait dengan soal-soal pengkajian dan juga gaya hidup. Kemudian prosedur pengukuran tekanan darah, pemberian transfusi, yaitu misalnya terkait dengan double check ya, monitor tanda-tanda shock anafilaktik. Nah, kemudian diagnosis yang sering kali muncul yaitu adalah penurunan curah jantung, nyeri akut, intoleransi aktivitas, gangguan perfusi jaringan perifer, dan hipervolemia. Kemudian manajemen nyeri dada ya, bisa non farmakologi maupun farmakologi, pengaturan aktivitas sesuai dengan tadi pasiennya masih mampu enggak pada saat kita melakukan pengkajian sesak tadi ya, jika ada keluhan sesak berdasarkan NYHA. Kemudian evaluasi pemberian antidiuretik, kemudian bagaimana kita mengevaluasi setelah pemberian obat-obatan nyeri ya, kepatuhan pengobatan dan diet pasien seperti apa, biasanya ini akan muncul pada kasus-kasus pengkajian. Lalu bisa juga muncul evaluasi pemberian obat-obat digoksin, obat-obat jantung, antihipertensi, dan juga adrenergik. Kemudian fase-fase rehabilitasi, di mana fase-fase rehabilitasi ini ada 4 ya. Yang pertama adalah biasanya fase 1 dilakukan di rumah sakit ya, dilakukan di rumah sakit. Salah satu tujuannya adalah untuk mengatasi dampak dari tirah baring ya. Jadi biasanya pasien akan diajarkan untuk melakukan mobilisasi dini, aktivitas-aktivitas yang ringan selama kurang lebih 30 menit. Kemudian pada fase yang kedua, ini biasanya untuk mengontrol faktor resiko ya, dimulai dengan latihan aerobik ya, atau kita sebut salah satunya yang sesuai dengan evidence base adalah 6-minute walk test, jalan kurang lebih beberapa menit, 6 menit ya, kemudian selama 6 menit sampai 30 menit ya, lalu diukur tanda-tanda vitalnya pasien toleran atau tidak ya. Kemudian fase maintenance ya, fase ketiga, yaitu mengontrol kemampuan pasien secara mandiri dalam melakukan aktivitas ya, supaya pasien kembali lagi produktif, kemudian percaya diri dalam melakukan aktivitas sehari-harinya ya. Kemudian
bisa melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasa kembali ya gitu. Ini durasi waktu latihannya lebih intens lagi, yang awalnya 30 menit bisa dinaikkan lagi menjadi 1 jam. Kemudian fase keempat ini program jangka panjang, latihan bersama biasanya dengan komunitas ya, ditingkatkan kembali durasinya 30 menit sampai dengan lebih lama ya, biasanya 60 menit selama 3 sampai 5 kali durasinya ya, atau frekuensinya. Oke. Kemudian selain fase-fase rehabilitasi juga akan mempelajari tentang pankreas manajemen hipertensi ya, baik dari dietnya, kontrol tekanan darahnya maupun pengaturan aktivitas, serta tadi prosedur transfusi darah ya. Coba lihat contoh soal untuk sistem kardiovaskuler. Seorang perempuan usia 60 tahun dirawat di ruang interna dengan diagnosis CHF. Pasiennya sesak nafas ya, kemudian bengkak pada kedua kaki, sesaknya setelah beraktivitas. Ini data-data pengkajiannya, tekanan darahnya 100/70, frekuensi nadinya 100, frekuensi nafasnya 24 kali per menit, wajahnya pucat, kemudian pasiennya keadaannya lemah, GVV-nya meningkat, dan ada hasil ronsen torak yang menunjukkan CTR-nya dia 65%. Ya, dari data ini tentunya teman-teman masih ingat ya, yang perlu dibaca terlebih dahulu adalah lead-in-nya. Dalam lead-in kasus ini yang ditanyakan adalah masalah keperawatan. Ya, masalah keperawatan yang tepat artinya teman-teman memilih yang paling prioritas dari vignette yang ada di dalam kasus ini. Opsi jawabannya ada intoleransi aktivitas, resiko hipervolemi, pola napas tidak efektif, penurunan curah jantung, dan gangguan perfusi jaringan kardiopulmonal. Oke, setelah kita keep opsi jawaban, mari kita temukan kata kunci yang ada di dalam vignette atau badan soal, baik kita lihat dari kondisi pasiennya, data pengkajiannya maupun data penunjangnya. Ya, oke. Kira-kira apa ya, teman-teman? Ya, silakan kita jawab bersama ya. Jika kita lihat dari sini, keyword yang bisa kita temukan ya dari data-data abnormal di vignette-nya adalah pasiennya mengalami sesak nafas, ya. Kemudian ada bengkak pada kedua kaki, GVV-nya meningkat, ya, dan data yang memang paling krusial dan bisa menjadi data mayor juga di dalam vignette ini adalah CTR, ya, CTR atau co-torako rasionya, yaitu sebesar 65%, ya. Jika dia 65% atau di atas 60%, artinya dia menunjukkan adanya hipertrofi atau adanya kardiomegali, pembesaran jantung. Ya. Jadi ini data mayornya kita sudah temukan nih. CTR-nya 65%, GVV-nya meningkat, pasiennya sesak ya. Kira-kira apa ya? Nah, jika kita bisa sortir, kita lihat ini kalau tidak ke arah penurunan curah jantung atau hipervolemi ya. Tapi jawaban yang tepat apa ya kira-kira? Jawaban yang tepat adalah penurunan curah jantung ya. Teman-teman bisa lihat di dalam SDKI-nya yang tergambar di dalam videonya ya, bahwa data mayor penurunan curah jantung adalah salah satunya ada nilai CTR ataupun nanti mungkin di kasus yang lain bisa ada nilai ejeksi fraksi ya. Kenapa sih CTR? Karena CTR yang lebih dari 50% atau 60% itu biasanya menunjukkan adanya ketidakmampuan jantung dalam memompa darah akibat adanya kardiomegali tadi ya. Sehingga pada saat terjadi kardiomegali, beban kerja jantung akan semakin meningkat. Beban kerja jantung yang semakin meningkat, awalnya dia mampu memompa dengan sempurna, lama-kelamaan dia akan payah jantungnya ya. Jika payah, maka ejeksi darah yang dialirkan dari atrium ke ventrikel pun akan semakin berkurang. Itulah yang akan berdampak pada penurunan curah jantung ya. Nah, kompensasinya apa ya? Kompensasinya untuk mempertahankan metabolisme tubuh, yaitu salah satunya tadi ya, ada frekuensi nadi yang meningkat, wajah pasiennya pucat karena tadi sirkulasinya tidak sampai ya ke area perifer, dan juga di daerah perifernya itu tidak banyak mengandung oksigen, justru CO2 ya, sehingga pada saat mau melakukan flow back ya,
terjadi preload dan afterloadnya bermasalah ya, sehingga ini data-datanya ke arah penurunan curah jantung. Baik, kita lanjut ke pokok pembahasan, yaitu kasus untuk sistem muskuloskeletal. Untuk kasus muskuloskeletal ini, penyakit-penyakit yang sering ditemukan dalam soal adalah fraktur, osteomielitis, dan juga osteoartritis. Ya, teman-teman sudah tahu pasti ya, kalau fraktur adalah pergeseran fragmen tulang, bisa terjadi karena kecelakaan, keletihan akibat olahraga ya, atau misalnya kerapuhan tulang pada kasus osteoporosis, atau bisa jadi karena infeksi ya, itu bisa menyebabkan fraktur. Kemudian osteomielitis. Osteomielitis itu biasanya ada infeksi tulang yang disebabkan oleh bakteri yang kita sebut dengan Staphylococcus ya. Staphylococcus ini bisa masuk melalui aliran darah, jaringan, sendi yang terinfeksi ataupun adanya luka terbuka ya, gitu. Sedangkan osteoartritis atau OA biasanya selain pasiennya akan merasakan nyeri, tanda gejala khas yang umum dirasakan pasien adalah kekakuan sendi. Selain itu, ada dua tanda gejala khas pada OA adalah Borchardt node dan Herbeden node ya. Silakan dilihat bagaimana gambar Borchardt node dan Herbeden node pada video di atas. Oke, baik. Setelah kita bisa mengidentifikasi tanda gejala yang sering terjadi pada 3 kasus ini, juga teman-teman akan menemukan pengkajian terkait dengan status neurovaskuler, yaitu mengkaji pulsasi, motorik, dan sensori ya. Pulsasi pada daerah sekitar area cedera, motoriknya apakah pasien masih mampu menggerakkan daerah sekitar area cederanya ya. Kemudian sensorinya, sensasinya masih mampu merasakan nyeri ataupun tidak ya. Kemudian tanda gejala OA tadi sudah, kemudian tanda gejala gout ya atau asam urat. Osteoporosis itu hampir mirip ya, ada nyeri, kekakuan sendi, kemudian dislokasi, ada pergeseran sendi ya. Biasanya juga akan dirasakan pasiennya nyeri, lalu kaku sendinya dan sulit menggerakkan ekstremitas. Lalu pengukuran panjang ekstremitas bawah dengan cara teman-teman menggunakan meteran, diambil dari bagian crista iliaca atau tulang sias, kita ambil ke bagian bawah, kita tarik ke daerah malleolus medialis ya. Lalu teman-teman juga menelaah komplikasi fraktur early ataupun late complication pada pasien-pasien dengan fraktur ya. Bisa hematom, perdarahan, trombosis vena, kemudian sindrom kompartemen sampai dengan delay union, malunion ataupun non union, sampai memang si pasiennya tadi ya tidak ada proses penyambungan tulang gitu. Kemudian diagnosis yang sering muncul pada kasus-kasus muskuloskeletal adalah nyeri akut, gangguan mobilitas fisik sudah jelas ya, resiko gangguan neurovaskuler, dan ketidakefektifan coping. Biasanya ketidakefektifan coping ini akan dikaitkan dengan kasus-kasus muskuloskeletal terkait dengan kasus etik ataupun kasus-kasus tadi ya, dampak dari fraktur, yaitu amputasi biasanya ya. Kemudian ciri-ciri sindroma kompartemen ya, ada 3P ya. Tanda gejala khasnya adalah pain, nyeri hebat, kemudian pallor, pucat, dan yang ketiga adalah pulseness atau lemah ataupun sampai tidak teraba nadi. Kemudian manajemen strain ataupun sprain ya. Strain itu adalah cedera pada otot ataupun tendon, sprain itu cedera pada ligamen ya. Ini biasanya manajemennya dengan RICE ya. Berikutnya adalah kasus etik muskuloskeletal yang tadi sudah sempat disampaikan, adalah masalah keperawatan yang mungkin akan muncul pada kasus-kasus etik muskuloskeletal adalah coping tidak efektif ya. Salah satunya dampak dari amputasi, kemudian manajemen nyeri baik farmakologi dengan obat-obatan analgetik maupun yang non farmakologi. Manajemen nyeri terutama pada kasus muskuloskeletal adalah salah satunya adalah diimobilisasi ya. Dalam kasus fraktur contohnya manajemennya adalah pasien harus kita rekognisi, kenali dulu jenis frakturnya, lalu kita lakukan reposisi baik terbuka maupun tertutup. Diawali dengan reposisi tertutup terlebih dahulu, kita imobilisasi supaya
bagian yang frakturnya dikembalikan pada posisi anatomisnya ya, dan pada saat dikembalikan pada posisi anatomisnya itu sebetulnya salah satu manajemen nyeri ya, karena dengan diimobilisasi biasanya akan nyerinya berkurang. Kemudian jika reposisi tertutup itu tidak berhasil, maka bisa dilakukan reposisi terbuka, yaitu dengan pemasangan OREF ya. Kemudian yang terakhir adalah rehabilitasi ya, rehabilitasi pasca pembedahan biasanya. Kemudian kolaborasi pemasangan traksi atau gips, di mana di sini biasanya ada soal-soal yang terkait dengan perhitungan skin dan skeletal traksi. Caranya mudah teman-teman, rumusnya untuk skin traksi itu 1/7 dari berat badan, untuk skeletal traksi 1/5 dari berat badan ya. Untuk skin traksi 1/7, contohnya misalnya berat badannya adalah 50 kilo, berarti tinggal 50 dibagi 7. Sehingga berapa kilo ya? Hasilnya berapa kilo? Itulah beban traksi yang harus diberikan pada pasien tersebut. Kemudian fitting kaki palsu ya, pada pasien-pasien yang dia post amputasi dan harus dipasang kaki palsu, itu harus disesuaikan dengan ukuran kakinya dan panjang tungkainya. Manajemen pasca amputasi atau kruk, bagaimana cara pasien melatih dirinya, mentalnya gitu ya, untuk menggunakan alat bantu. Kemudian perawatan luka post-op ataupun traksi. Nah, ini contoh soal ya untuk yang kasus muskuloskeletal. Kita coba langsung baca lead in ya teman-teman. Nah, lead in di dalam kasus ini disampaikan adalah diminta prinsip etik pada kasus tersebut ya. Nah, di sini ada pilihan jawabannya adalah fidelity, veracity, autonomy, beneficent, dan confidentiality. Nah, teman-teman tentunya harus hafal dulu ya istilah-istilah dari prinsip etik yang 5 ini ya. Dimana fidelity ini adalah menepati janji, veracity itu adalah jujur, autonomy adalah hak untuk memutuskan sendiri terutama pada pasien ya. Beneficent itu adalah berupaya untuk berbuat baik pada pasien atau pada orang lain. Nah, jika kita kaitkan dengan kasus pada soal ini, laki-laki 35 tahun dengan kondisi osteomyelitis akibat dari kecelakaan lalu lintas. Di sini ada kata kuncinya, yaitu pasiennya harus menjalani amputasi ya. Tetapi kondisi pasiennya diketahui oleh istrinya katanya ya. Perawat menolak memberitahukan kondisi pasien kepada anggota keluarga yang sedang menjenguk ya. Prinsip etik apa yang memang dipegang oleh si perawat tersebut ya? Jawabannya adalah confidentiality. Kenapa? Karena perawat punya tanggung jawab atau kewajiban menjaga privasi pasien, merahasiakan kondisi pasien kepada anggota keluarga lain jika memang anggota keluarga itu tidak punya wewenang apapun untuk mengetahui. Kecuali anggota keluarga itu memang ingin mengetahui kondisi pasien, maka kita sampaikan, tapi itu pun harus dengan seizin pasien tersebut ya. Sehingga jawabannya adalah confidentiality. Oke, baik. Untuk penyakit-penyakit yang sering terjadi pada kasus-kasus perkemihan adalah penyakit CKD, BPH, ISK, sistitis, dan goitu ginjal. Kemudian juga teman-teman akan mempelajari tentang pengkajian nyeri ketok atau CVE, menghitung berat badan kering atau berat badan post dialisis setelah sebagian cairan itu dibuang melalui proses ultrafiltrasi, melalui proses hemodialisis ya. Kemudian mengevaluasi perdarahan pasca TURP, interpretasi hasil GFR, BUN, ureum, kreatinin, untuk nanti juga kita bisa hitung nilai CCT atau creatinine clearance test. Nah, kemudian diagnosis yang sering muncul pada kasus perkemihan ini adalah hipervolemi, gangguan eliminasi urin, dan juga ada prosedur terkait dengan kateterisasi, pengaturan diet, batasan cairan ya. Ini yang memang spesifik menjadi manajemen pada kasus-kasus perkemihan. Kemudian PENKES pada pasien hemodialisis, salah satunya adalah pembatasan cairan ya yang diutamakan. Kemudian prinsip etik terkait dengan penolakan hemodialisis dan juga irigasi post TURP. Nah, ini ada salah satu contoh kasus terkait dengan masalah sistem perkemihan. Nah, dari dalam lead in-nya ditanyakan adalah intervensi keperawatan ya. Dengan opsi jawabannya adalah
ganti kateter, mobilisasi dini, atasi komplikasi, perbaikan nutrisi, dan kolaborasi platelet. Nah, kemudian kita coba lihat di dalam vignette, baik dalam kondisi pasien maupun data pengkajian. Coba kita temukan keyword atau kata kunci, di mana di sini kata kunci dalam vignette-nya yang mengarah ke jawaban adalah pasien ini sudah operasi hari kelima dari pos TURP, tetapi pasiennya belum mampu melakukan mobilisasi, salah satunya adalah belum mampu duduk sendiri. Sehingga intervensi tentunya yang harus tepat pada kasus ini adalah mobilisasi dini. Kenapa? Karena mobilisasi dini yang tidak tercapai dengan baik akan berpengaruh pada sistemik pasiennya, pada kondisi pasiennya, juga tadi ya pada kondisi tadi irigasi di TURP-nya. Kalau misalnya dia tertidur terus ya mungkin bisa jadi ada yang kinking si drainasenya ya, kemudian akan menghambat proses penyembuhan pada pasien juga ya, sehingga mobilisasi dini itu sangat penting untuk pasien-pasien pada kasus ini. Kita lanjut pada pokok bahasan di sistem integumen ya, yaitu penyakit yang sering muncul adalah luka bakar. Nah, di dalam luka bakar ini sebetulnya gampang ya teman-teman. Ada dua hal yang sering dimunculkan di dalam soal UKOM. Yang pertama adalah menghitung kebutuhan cairan pasien, dan yang kedua tentunya sebelum kita menghitung kebutuhan cairan pasien, teman-teman juga harus memahami bagaimana perhitungan luas luka bakar atau dengan cara rule of 9 ya, gitu. Oke. Kemudian ciri-ciri dari luka bakar berdasarkan klasifikasinya derajat 1 sampai dengan 3 akan dimunculkan di dalam video ya. Kemudian rule of 9 pun akan dimunculkan di dalam video ya. Presentasi-presentasinya dari mulai bagian kepala, kemudian lengan, dada, perut, ekstremitas bawah ya. Kemudian diagnosis keperawatan yang muncul adalah hipovolemi, nyeri akut ya. Karena kekurangan cairan, tadi banyak cairan yang terbuang ya, dan juga manajemen cairan pada luka bakar menggunakan perhitungan kebutuhan cairan, yaitu menggunakan rumus Parkland atau Baxter, yaitu rumusnya 4 ml dikali berat badan pasien dikali TBSA atau total body surface area atau persentasi luas luka bakarnya. Oke, kemudian yang perlu kita ketahui juga di dalam sistem integumen ini adalah mewaspadai adanya hipervolemi dan juga CHF pada saat tadi melakukan resusitasi cairan ya. Pada saat tadi sudah kita mau melakukan pemberian cairan di loading, maka perlu diperhatikan juga tadi ya beban kerja jantungnya gitu ya. Karena akibat overload cairan biasanya karena resusitasi yang tidak dihitung dengan tepat itu akan memunculkan kondisi beban kerja jantung yang meningkat ya, sehingga sangat beresiko pasiennya mengalami CHF. Lalu jenis cairan resusitasi ini biasanya menggunakan cairan kristaloid ya, yang tersering adalah Ringer laktat ataupun asering. Lalu prinsip safety pada pemasangan kateter. Kenapa ada pemasangan kateter dalam integumen? Karena pasien diresusitasi cairan, maka kita harus juga monitor balance cairannya termasuk haluaran urin. Ya, jadi harus balance juga antara pemasukan dengan haluaran, dan ada prinsip-prinsip safety yang menjadi critical thinking pada pemasangan kateter, yaitu memperhatikan anatomi kateternya ya, kemudian panjang uretranya dan melakukan fiksasi dengan betul. Jadi jangan sampai mencederai pasien. Dan kita masuk ke pembahasan contoh soal pada sistem integumen yang merupakan ini soal terakhir pada part video ini ya, dimana seorang perempuan usia 26 tahun dirawat dengan diagnosis kombustio ya. Di sini ditemukan bahwa ada luas luka bakar ya 36%, grade-nya grade 2B, kemudian ada karakteristik lukanya juga, ada bulenya ya, warnanya kemerahan, dan berat badan pasiennya adalah 56 kg. Yang ditanyakan di dalam lead-in soal ini adalah kebutuhan cairan dalam 8 jam berdasarkan perhitungan Baxter ya. Di sini ada opsi jawabannya dari A sampai E. Nah, teman-teman, jika menemukan kasus seperti ini,
hati-hati dalam membaca lead-in, karena biasanya kebutuhan cairan yang akan muncul pada soal UKOM pada kasus dengan luka bakar ada dua ya. Jika ditanyakan misalnya salah satunya adalah dalam waktu 24 jam, atau yang satu lagi opsinya adalah dalam waktu 8 jam. Nah, jadi hati-hati nanti dalam hasilnya ya. Kemudian jika teman-teman dalam lead-in-nya ke arah perhitungan kebutuhan cairan, maka pada saat melihat vignette atau badan soal, abaikan data-data klinis pasien, kondisi pasien ataupun data pengkajian, tetapi langsung temukan berat badan pasiennya berapa kilo dan berapa luas luka bakarnya jika sudah ada. Tetapi jika belum ada luas luka bakarnya, maka teman-teman harus balik lagi tadi pada konsep yang sebelumnya, adalah menghitung luas luka bakarnya terlebih dahulu dari karakteristik kondisi pasiennya ya, menggunakan rumus Rule of 9. Oke. Kita coba review lagi tadi rumus Baxter ataupun Parkland itu sama ya, 4 ml dikali berat badan pasiennya dalam kilogram dan TBSA dalam persen atau luas luka bakarnya ya. Berarti kita tinggal masukkan 4 ml dikali 56 kilo dikali 36%, karena kebetulan di dalam kasus ini sudah diketahui luas luka bakarnya secara keseluruhan. Maka dihasilkan 8064 ml. Nah, ini di opsinya ada 8064 ml. Apakah itu jawabannya? Nah, kita lihat lagi di dalam lead-in-nya. Di dalam lead-in-nya ditanyakan selama 8 jam. Sedangkan 8064 ml itu merupakan hasil perhitungan selama 24 jam. Maka jika ditanyakan dalam 8 jam, maka teman-teman langsung bagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena dalam prinsip pemberian cairan resusitasi pada pasien luka bakar itu biasanya dalam 24 jam pertama itu ya, setengahnya itu akan diberikan pada 8 jam pertama, kemudian setengahnya lagi diberikan dalam 8 jam kedua dan berikutnya 8 jam ketiga ya. Sehingga ini langsung bagi 2 aja ya, langsung bagi 2. 8064 dibagi 2 menjadi 4032 ml per 8 jam. Sehingga jawabannya adalah C ya. Jadi hati-hati teman-teman. Kalau dalam 24 jam berarti tadi jawabannya 8064 mili, tetapi jika dalam 8 jam langsung dibagi 2 ya, hasil total tersebut langsung bagi 2 berarti hasilnya adalah 4032 ml. Oke. Kemudian yang terakhir, teman-teman juga harus tadi untuk mencegah terjadinya overload cairan, kemudian CHF pada pemberian resusitasi cairan juga teman-teman harus melakukan pemantauan jumlah diuresis ya, melalui tadi proses pemasangan kateterisasi tadi, sehingga teman-teman harus bisa memastikan urin outputnya juga keluar dengan optimal atau balance ya, keluar sesuai dengan masukannya. Kita bisa menghitung diuresis itu yaitu normalnya 0,5 sampai dengan 1 ml per kilogram berat badan per jam ya, atau urin output itu sekitar 0,5 sampai 1 kg berat badan per jam ya. Jadi jika misalnya berat badan pasien 50 kg, maka dia minimalnya adalah 50 cc per kilogram berat badan per jamnya ya. Itu. Baiklah teman-teman, cukup sekian penjelasan pembahasan dari soal-soal UKOM di part 1 ini. Terima kasih banyak telah menyimak. Selamat mendengarkan dan selamat belajar. Sukses untuk teman-teman semua. Assalamualaikum. Dah.